apa ya? Di kanan kiri ini nama Gabi lah gitu kan, sebegitu enaknya dia. Tidak seperti Rizky Ridho seperti Iya, biasa aja merekrut Rafael Strike. Kita tahu 0-0 lebih banyak kartu merahnya daripada golnya. Balik lagi di Ruang Pandit. Kali ini nggak ada Yajid. Di sini cuma ada gua Abdi sama gua Irawan. Mas Irawan. Sakit. Kali ini balik lagi kita akan bahas seputar Liga 1 kayaknya. Liga 1 ya, Mas? Super League. Hah? Super League. Super League. Oh iya, Super League. Udah kebiasaan beberapa tahun Liga 1. Iya. Orang-orang juga di luar sana masih Liga di 1. kepalanya Liga 1 sama LIB. Kok LIB? Ya, sekarang kan I-League. Oh iya, Iya. maksudnya I-League ya. LIB gitu. Iya. Ya nggak semua rebranding itu bisa berjalan mulus lah, bisa Iya, cepat lah. sangkanya butuh waktu lah. Kayak dulu dari ESL ke Liga 1 juga kan banyak yang beberapa tahun dulu baru balik ke situ. Anyway, kita langsung aja bahas ke persaingan papan atas nih, Mas. Karena kita tahu kemarin di pekan ke-20 3 tim teratas yang bersaing ternyata ada satu yang kepleset. Kalau kemarin kan Persibnya kan akhirnya kembali meraih kemenangan. Kalau kita lihat kemarin itu 2-0 lawan Malut. Ya walaupun memang udah banyak yang bisa memprediksi ya, karena Malut terakhir di kandang juga kalah sama Bayangkara dan kali ini mereka harus away ke GBLA yang mana belum ada satupun tim yang berhasil menang di sana. Iya. Seri pun enggak ya? Enggak. Sempurna. Ya, memang menang sempurna gitu. Dan juga kemarin itu ada Borneo FC yang juga menang away lawan Bayangkara. Tapi satu tim lainnya itu tergelincir justru di kandang sendiri di menit-menit akhir pertandingan. Kalau Mas Irang lihatnya secara mentality ada apa nih, Mas? Apakah sebetulnya ternyata selama ini Persija memang tinggal menunggu waktu untuk memperlihatkan apa ya, ketidaksempurnaan, kalau nggak boleh bilang kecacatan, karena kan beberapa pertandingan kemarin setelah Persija kalah lawan Persib, akhirnya ketiga tim itu kembali konsisten nih menang, tapi kemarin ternyata di luar dugaan kalah 2-0 di kandang lawan Arema. Masyarakat itu gimana? Kalau Persija kan sebenarnya memang udah cukup sering kita singgung ya, masalah squad tuh nggak setebal itu ya. Masih banyak celah di squad Persija. Sebenarnya squadnya kalau kita bicara soal squad utamanya sangat solid. Udah chemistry-nya udah kebentuk, pokoknya udah oke lah. Tapi ketika 1-2 pemain hilang akan kelihatan jelas pincangnya Persija kan. Pincang ya, termasuk ya kemarin gak ada Alano juga, beberapa pemain juga Jordi Amat gak ada gitu. Terus kelihatan banget Persija gak sesempurna biasanya ya. Walaupun ini sebenarnya menariknya kan kalau kita bicara Persib menang lawan Malut yang sering kita bilang sister klubnya lah gitu ya. Sedangkan Persija harus kalah dari sister klubnya di kandang sendiri. Ini kan sebuah hal yang agak-agak lucu lah gitu ibaratnya, apalagi Persija sebelumnya cuma di bawah Persib dalam hal rekor kandang kan, nggak pernah kalah walaupun pernah seri. Kalau Persib kan nggak pernah seri sempurna dan akhirnya ternoda, dan itu jadi bukti kalau Persija harus mulai mengencangkan lagi lah ibaratnya. Ininya lah pokoknya mulai fokus lagi, mulai nggak terlena lagi, mulai memikirkan gimana caranya. Kalau ya ini sebenarnya tim kita nih masih belum sesempurna itu, masih banyak hal yang harus dibenahi gitu. Apalagi beberapa pemain yang baru juga belum bisa dioptimalkan, kayak Sen Patinama yang sebenarnya udah sempat main kan kemarin, tapi kemarin waktu lawan Arema nggak dimainin gitu kan. Itu harus jadi PR Persija sih sebenarnya kalau gue ngeliat. Sebetulnya kan juga ini bukan pertama kalinya ya Persija itu main tanpa Alano, Jordi Amat segala macam. Tapi ya kemarin memang anomali aja gitu. Sebetulnya apa yang membedakan kemarin dan sebelum-sebelumnya kalau Mas Ira lihat? Sebelum kita akhirnya nanti geser ke Persib nih.
bridgingnya dari Persija. Kita nggak Persija aja gitu. Ntar kalau fokus ke Persija terus. nanti banyak yang ini ya. Iya. Ini media Persija banget ini. Kalau ngelihat Persija kemarin sih sebenarnya di awal-awal Persija main kayak biasanya ya, seperti Persija pada umumnya sampai akhirnya di akhir-akhir tuh Persija memperlihatkan bagaimana lengahnya lini pertahanan mereka. Berapa kali kan termasuk golnya Arema itu kan gol-gol counter attack ya. Gol counter attack, aksi individu si Gaby. Akhirnya bisa ngobrak-abrik lah. Bahkan Rizky Ridho yang sebenarnya diharapkan untuk bisa menambal ya tanpa Jody Amat walaupun Thales mainnya oke lah gitu, tapi Rizky Ridho bahkan bisa di kanan kiri nama Gaby lah gitu kan, sebegitu enaknya dia. Tidak seperti Rizky Ridho seperti Rizky Ridho biasanya. 2 gol Gaby tuh aksi individu yang memperlihatkan bahwa lini belakang Persija tuh benar-benar nggak sesolid itu gitu. Dan ini harus jadi PR juga karena emang sebenarnya dari awal ketika Persija masih full tim juga kan masalahnya ketika transisi negatif Persija itu selalu lebih sering bermasalah gitu kan. Dalam menghadapi counter attack tuh Persija cukup sering bermasalah apalagi dari 2 flank, dan ini makin kelihatan banget gitu. Dengan kekalahan lawan Arema berarti kan red alert banget untuk Persija kalau gue lihat sih itu. Oke, berarti tapi di sisi lain kita geser ke Persib. Kita sebetulnya udah pernah bahas berkali-kali ya soal Persib ini, soal gimana lini 1 dan lini 2 mereka itu sangat compact. Mereka juga konsisten, stabil di pertandingan-pertandingannya. Dan Bojan Hodak juga kita sering banget bahas. Tahu gimana caranya menang. Dia gak peduli main cantik. Yang penting ya udahlah, yang penting 3 poin. Yang penting kita ngegolin lebih banyak daripada tim lawan. Tapi di luar itu apakah sebetulnya secara perekrutan pemain? Karena kan kalau kita ngomongin klub Liga 1 termasuk Borneo juga merekrut pemain asing kan Mas? Tapi apakah secara perekrutan itu Persib lebih tepat sasaran dan tepat guna? Karena ya terbukti di antara tim-tim di papan atas Persib yang sejauh ini paling konsisten. Kalau kita ngomongin ada Tom Haya, ada Eliano Randers, kan nggak satu-satunya doang. Dewa merekrut Rafael Strike, kita tahu 0-0-0-0 lebih banyak kartu merahnya daripada golnya. Ini ngomongin diaspora aja Pak. Enggak, maksudnya secara diaspora Persib lebih Tom High sama Eliano Randers lebih works pilihannya gitu. dibanding Dewa dan Bali dan Jens Ravens gitu. Mas Herang lihat apakah sebetulnya kunci Persib selain Bojan Hodak itu ada di perekrutan pemain? Kalau kita ngelihat sih sebenarnya iya ya, dalam perekrutan emang sangat bisa dibilang sangat gitu. Terlepas dari beberapa pemain yang mungkin gak work kayak William Marcilio yang akhirnya dilepas, tapi beberapa pemain, let's say kita bilang lah ya Liam Barros yang di awal sempat diragukan karena secara karakter, secara fisik nggak sesuai dengan ekspektasi untuk menggantikan David da Silva gitu kan. Tapi pada akhirnya Liam Barros dengan kualitas yang dimilikinya walaupun bukan tipikal nomor 9 yang sangat ini ya karakter predator banget, tapi akhirnya bisa membuktikan bahwa dia berguna untuk Persib gitu. Beberapa pemain lain juga ya di lini belakang terbukti gitu ketika kehilangan Nico Ipers, Mati Cardi sama Barba terbukti solid gitu. Di tengah yang tadinya kelihatan Mark udah kita ngeliat udah habis mungkin ya. Udah out of. Sampai akhirnya ternyata kemunculan Tom Haye menjadi satu pelengkap puzzle di tengah gitu. Jadi Persib semakin solid dengan keberadaan Tom Haye, ditambah lagi kejelian Bojan Hodak dalam bereksperimen dengan menempatkan Eliano di pivot. Persib kelihatan bermain makin solid, dengan Eliano juga bermain semakin oke. Terlepas dari dia versatile banget anaknya, tapi kan dia cukup jarang ya main di pivot ya, biasanya di winger atau di fullback gitu kan. Tapi dipasang di pivot ternyata oke gitu kan. Kita agak-agak amazed juga terkesima dengan keputusan itu. Dan di lini depan sebenarnya selain William Barros kita ngeliat kayak Andre Jung juga cukup moncer ya sebagai predator, apalagi bola-bola atas, terus Ramon Tangke
juga bisa dibilang oke, walaupun nggak outstanding juga, tapi akhirnya Persib kan setelah melihat lini depan ini sebenarnya udah cukup oke, tapi masih kurang maksimal secara konsistensi gol sampai akhirnya mereka kan datengin si Sergio Castel ya kalau nggak salah, dengan yang terbaru. pemain dari Spanyol dengan harapan ini menjadi jawaban konsistensi gol di lini depan seperti yang sebelumnya dimiliki bersama David da Silva gitu kan. Ya tinggal kita lihat aja seberapa efektif Sergio Castel gitu di lini depan dan sesolid apa Persib menjalani sisa musim di 2 kompetisi yang ditempuh yang kan, Liga 1, Super League sama ACL 2 itu kan PR-nya di situ. Iya, karena kalau ngomongin sebetulnya kan beberapa pekan terakhir lah kita bisa dibilang kalau ngomongin papan atas fokusnya ke Persib dan Persija, tapi orang banyak yang nggak ngelihat kalau Borneo ini sebetulnya masih belum keluar sepenuhnya ya. Iyalah masih benar-benar belum menyerah gitu, walaupun sempat ada winless streaknya setelah kalah di kandang lawan Bali, tapi setidaknya pemain-pemain mereka tetap solid walaupun ada beberapa yang dilepas gitu. Tapi kalau Mas Irang lihat sebetulnya dari Bojan, dari Lewandowski sama Souza ini 2 Brazil, 1 Kroasia. 2 Brazil, 1 Kroasia. Lewandowski Brazil ya? Lewandowski Brazil. Souza sama Kroasia. Apa yang beda dari 3 orang ini terlepas dari skema bermain ya? Kalau kita tahu kan ya Lewandowski manajemennya bagus, tapi ya walaupun belakangan Borneo agak sempat goyah, Souza yang berapi-api dan attacking football, tapi dalam beberapa hal mungkin kurang bisa memanage pemainnya. Buktinya banyak pemain kartu merah, pemain kena kartu tapi terulang lagi. Mas Ira tuh ngeliatnya di 3 sosok ini sebetulnya seberapa mantap 3 orang ini jadi pengayom dan pemimpin untuk pemain-pemainnya gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngelihat 3 pelatih ini, ya kita bicara misalnya Bojan Hodak udah dari 2 musim terakhir ya, udah double juara bersama Persib. Jadi kita anggap ini udah settle lah posisinya, udah nyaman dalam banyak hal lah, dalam hal mungkin manajemen, dalam hal taktikal dan segala macamnya. Kalau ngomongin Lewandowski sama Mauricio Souza kan di awal-awal sempat banyak keraguan. Lewandowski sempat kalau gue baca-baca gitu di banyak komen gitu, ada yang bilang mungkin Lewandowski jadi salah satu pelatih yang terbilang akan cepat dipecat, mungkin cepat diganti gitu. Apakah karena masalah teknis atau non teknis gitu. Dan pada akhirnya ternyata Lewandowski bisa ngejawab di awal-awal dengan performa 11 luar biasa Borneo di awal sampai di puncak klasemen, sangat lumayan jauh jaraknya dengan pesaingnya, sampai akhirnya mesinnya mulai goyang tuh, mulai error, bensinnya habis, akhirnya Borneo mulai restart lagi gitu. Ini sebenarnya kalau ngelihat agak-agak mirip memang dengan karakternya Lewandowski dan juga gimana trennya Borneo selama ini juga kan. Borneo cukup sering ketika start memang oke banget di beberapa musim, tapi di menjelang tengah musim atau menjelang akhir musim itu mulai goyang gitu, fluktuatif gitu, naik turun gitu. Lewandowski juga sebenarnya secara konsistensi di beberapa klub sebelumnya nggak terlalu oke. Ini mungkin perpaduan yang cukup sempurna ketika racikannya Lewandowski berjalan lancar bersama Borneo dengan skuad yang mumpuni sampai akhirnya Borneo bisa mengawali musim dengan oke gitu. Dan yang perlu kita lihat ya nanti seberapa konsisten kombinasi Lewandowski dengan Borneo ini sampai akhir musim kan. Apalagi ya mereka juga udah mulai berpikir setelah mereka tergelincir, mereka mulai mendatangkan pemain-pemain baru, kayak Kayo juga masuk, terus langsung debut langsung golin, langsung gol, iya. Dan walaupun kehilangan Fajar Faturrahman dan lain, tapi pemain-pemain lainnya sebenarnya sih udah cukup solid. Walaupun kita kalau ngebandingin secara ketebalan skuad Borneo dengan Persib memang jauh ya. Itu Borneo nggak setebal itu. Mungkin ketika
Mariano Peralta atau ketika Juan Villa itu hilang, Borneo akan Ini goyang. masalahnya sejauh ini kayaknya dua pemain itu masih belum kayak yang entah cedera, entah karena suspension gitu. iya. Mereka untungnya buat Borneo mereka tuh masih stabil, masih bisa menjaga diri baik dari segi jasmani dan juga mentality gitu. Iya. Nggak kena kartu, nggak cedera. Nggak kayak Persija Apakah ya. pembuktian iya? Ya itu kalau itu udah jelas beberapa kali soalnya. Apakah sebetulnya pembuktiannya justru ada di Peralta dan Juan Villa? Suka nggak suka mau nggak mau pasti akan ada impact yang benar-benar Asumsi ke sana. kerasa banget ketika Mariano Peralta sekarang secara produktivitas one of the best ya di liga kan, di bawah Maxwell kan soal gol. Asis-asisnya juga Bahkan match Man of the Match juga termasuk salah satu yang paling banyak. gitu. Jadi kalau sesederhana itu kalau kita ngelihat, walaupun kita nggak usah terlalu holistik, nggak usah terlalu deep dalam menganalisis misalnya. Kita ngelihat dari jumlah gol, dari kontribusi asis gitu, dari man of the match gitu. Kita kelihatan banget kalau Mariano Peralta memang cukup vital kan. Ketika dia absen, apakah Borneo punya pengganti yang setara gitu? Apakah skema yang dijalankan oleh Pundes akan berjalan lancar tanpa Peralta? Itu kan yang sebenarnya jadi PR juga gitu. Ya oke lah kalau misalnya lawan tim-tim yang mungkin secara kekuatan masih di bawah, itu masih bisa diakalin lah gitu, masih bisa mengimbangi gitu. Tapi kalau ketika misalnya nanti lawan Persib, lawan Persija tanpa Peralta, ya bisa kita lihat iya. maksudnya bisa apa gitu. Bisa apa? Belum tentu juga berantakan. Bisa tentu jadi berantakan. memang Levandes ada. Mungkin Levandes punya pikiran jitu lain gitu Iya, kan. plan B lain gitu. Tapi yang menarik sebetulnya ngomongin soal persaingan, kemarin pas Persija kalah lawan Arema, Nabil Hussein nonton di GBK loh. Siapa? Nabil Hussein. Bos Nabil Bos Nabil nonton. Oh, mantau apalagi iseng apalagi. Nggak tahu lagi di Jakarta kalau lagi main. Iya, Maksudnya mungkin ya kalau secara orang yang terlibat di persaingan, ya mungkin Nabil Hussein keluar GBK dengan hati riang gembira karena ngelihat salah satu saingannya jatuh. Gak mungkin Nabil Hussein mantau taktikal kan? Dia bos bukan pelatih. Iya. Dan selain itu juga emang kalau ngomongin Peralta balik lagi, Borneo ngejaga banget Peralta gitu untuk supaya nggak kemana-mana. Karena kan kemarin isunya kita sempat dengar Peralta katanya mau di Lego ke salah satu klub pesaing di papan atas. Maksudnya sebetulnya terlepas dari rumornya, ya Borneo itu kan ngejaga banget gitu dari segi penampilan. Peralta juga so far juga masih oke gitu. Tapi kalau dari Borneo dan Persib ini kan sebetulnya harusnya ketemu di tanggal 16 ya. Sebelum di reschedule. Nah, setelah di reschedule akhirnya Borneo itu harus ketemu Dewa dulu, ketemu satu lagi baru Persija kan. Borneo itu besok ketemu Dewa, ketemu Arema. Habis itu baru Persija. Artinya Borneo akan ketemu Persija dulu sebelum lawan Persib. Ya. Ada peluang, ya nggak tahu, mereka away lawan Dewa, away lawan Persija. Ada peluang untuk tergelincir walaupun kita nggak bisa jamin. Setidaknya apakah Persib melihat bukan peta persaingan ya, melihat 3 agenda ke depan, untuk sementara ini bisa fokus dulu di Asia deh. Karena Borneo pasti, ya setidaknya dari Borneo atau Persija kan udah dua tuh yang saling bertemu ya kan. Setidaknya salah satu dari mereka udah pasti ada yang kehilangan poin. Ya secara jadwal kan, secara jadwal juga 3 tim ini kan ya agak-agak tricky ya banyak ya. Kayak Borneo ya kita tadi lihat ada away ke Dewa, terus home lawan Arema, habis itu away ke Persija, terus home lawan Persebaya yang lagi naik. Habis itu baru lawan Persib gitu. Dan sementara kalau kita lihat Persija juga kan secara jadwal juga lumayan juga berat kan, habis besok home away home Bali, Bali, terus PSM home ketemu Malut yang salah satu rival di papan atas, terus baru ketemu Borneo, habis itu Dewa gitu. Dan ini jadwalnya juga cukup tricky. Secara jadwal, secara lawan juga sebetulnya
nggak main-main gitu. Iya, nggak main-main. Sebenarnya Persib juga sebenarnya nggak gampang-gampang juga kan secara lawan juga kan. Kalau nggak salah Persib tuh juga selain ya Racanburi ya, habis Racanburi itu kan ketemu Persita juga kan masih di papan atas gitu. Walaupun habis itu ketemu Madura, habis itu ketemu Persebaya, terus Persik yang lagi lumayan bangkit. Habis itu lawan Persebaya away ya, Persebaya away. Persita home. Persita home, Madura home, lawan Persik home, habis itu lawan Borneo away, gitu kan. Dan itu kan setidaknya dari 3 pertandingan itu Persib masih bisa fokus ke Ratchaburi baru fokus ke Borneo. Secara jadwal secara jadwal kan leg 1 sama leg 2 Ratchaburi kan nggak ada pengganggu kan Persib. Gitu mereka bisa fokus, habis itu balik lagi fokus ke liga. Sebenarnya ini cukup menarik gitu kalau kita ngeliat, kalau di liga-liga lain mungkin nggak ada sespesial itu diperlakukan ya, sampai membuat jadwal diisolasi ya jadwal untuk ACL-nya sama liganya. Tapi Persib dengan keuntungan yang didapat udah di reschedule sedemikian rupa, harusnya bisa memaksimalkan ini sebenarnya. Apalagi sampai lawan Borneo Persib bisa lah sebenarnya winning streak gitu. Bisa. Makanya kita sempat bahas kalau salah 2 podcast lalu. Februari ini udah Persib tinggal merem. Tinggal merem. Walaupun lawan Persebaya emang agak tricky kan di GBT. Oke lah. Ya itu dia bahasan kita soal persaingan 3 besar di papan atas Super League. Ada Persib, Borneo dan Persija yang akan berkutat dengan urusan masing-masing. Dan kita lihat aja siapakah tim yang paling konsisten di bulan ini. Sampai jumpa di edisi Ruang Pandit selanjutnya.